Om Swastiastu, kami perwakilan kelompok 5 kelas 2B akan mempresentasikan tentang depresan SSP. Adapun nama kelompok kami bisa dilihat di layar. Overview materi kali ini, yang pertama ada penggolongan obat depresan SSP, yang kedua aspek farmakokinetik dan farmakodinamik obat depresan SSP, yang ketiga ada HKSA, yang keempat modifikasi molekul. Definisi depresan SSP adalah senyawa yang dapat mendepres atau menurunkan aktivitas fungsional dari sistem saraf pusat. Akibat dari penurunan aktivitas fungsional sistem saraf pusat adalah menurunnya fungsi beberapa organ tubuh. Penggolongan obat depresan SSP dibedakan menjadi 5. Yang pertama, anestetika sistemik. Berdasarkan cara pemberiannya, anestetika sistemik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anestetika inhalasi, diberikan secara inhalasi, dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu turunan ether dan turunan hidrokarbon terhalogenasi. Yang kedua, anestetika intravena diberikan secara intravena, dibagi menjadi 2 kelompok turunan, yaitu turunan barbiturat dan turunan sikloheksanon. Yang kedua, sedatif dan hipnotika. Sedatif merupakan senyawa yang menimbulkan efek sedasi, sedangkan hipnotika merupakan pengobatan untuk gangguan tidur seperti insomnia. Beberapa obat sedatif hipnotika seperti yang pertama ada turunan barbiturat. Gambar yang turunan barbiturat bisa dilihat di layar. Yang kedua ada turunan benzodiazepin. Yang ketiga ada turunan uroid asiklik. Yang keempat turunan alkohol aldehida. Yang kelima turunan piperindindion dan quinazulin. Yang ketiga ada relaksan pusat. Relaksan pusat adalah senyawa kimia yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksi otot rangka. Berdasarkan struktur kimianya, relaksan pusat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada turunan propandiol, yang kedua turunan benzodiazepin, dan golongan lain-lain. Obat antipsikotik digunakan untuk pengobatan gangguan kejiwaan yang berat seperti skizofrenia dan meringankan gejala akibat penyakit tersebut. Berdasarkan struktur kimianya, obat antipsikotik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu turunan phenothiazine dan turunan lain-lain. Anti kejang. Obat anti kejang adalah senyawa kimia secara efektif dapat menekan sistem saraf pusat dan dapat digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dan epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Berdasarkan struktur kimianya, obat anti kejang dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama ada turunan barbiturat, yang kedua turunan hidantoin, yang ketiga turunan oxazolidindion, yang keempat turunan succinimida, yang kelima turunan benzodiazepin, yang keenam turunan asam valproat, yang ketujuh turunan dibenzazepin, yang kedelapan turunan lain-lain. Farmakokinetika obat anestetika intravena ketamin HCl, di mana absorpsi farmakokinetik ketamin menyerupai tiopental, yaitu onset yang cepat, durasi yang relatif singkat, dan kelarutan dalam lemak yang tinggi. Distribusi ketamin tidak terikat secara signifikan pada plasma dan didistribusikan secara cepat pada jaringan. Ketamin di metabolisme dihepat oleh enzim mikrosomal hepatik melalui N-demetilasi dari ketamin oleh sitokrom P450 menjadi norketamin, kemudian dihidroksilasi menjadi hidroksinorketamin. Produk ini berkonjugasi ke derivat glukorid yang larut dalam air dan diekskresi di urin. Norketamin adalah metabolit aktif dengan potensi anestesi sepertiga dari ketamin yang mempunyai efek analgesi. Sedangkan farmakodinamik dari ketamin HCl, pada susunan saraf pusat, ketamin bekerja di sistem proyeksi thalamoneokortikal secara selektif menekan sistem saraf pusat di korteks dan talamus ketika secara terus-menerus merangsang bagian dari sistem limbik termasuk hipokampus. Farmakokinetik obat sedatif dan hipnotika turunan benzodiazepin yaitu diazepam. Absorpsi setelah pemberian oral lebih dari 90%, diazepam diserap dan waktu rata-rata untuk mencapai konsentrasi plasma puncak adalah 1-1,5 jam dengan kisaran 0,25 sampai 2,5 jam. Distribusi diazepam dan metabolitnya melintasi darah, otak, dan plasenta, hambatan dari dan juga ditemukan dalam ASI dengan konsentrasi kurang lebih 1/10 dari mereka di plasma ibu. Metabolisme diazepam diinduksi N-dimetilasi oleh CYP3A4 dan 2C19 menjadi metabolit aktif N-desmetildiazepam dan dihidroksilasi oleh CYP3A4 menjadi aktif metabolit temazepam. Ekskresi waktu para eliminasi terminal metabolit aktif N-desmetildiazepam hingga 100 jam. Farmakodinamik, reseptor benzodiazepin dalam seluruh sistem saraf pusat terdapat dengan kerapatan yang tinggi, terutama dalam korteks
otak frontal dan occipital dan hipokampus dan otak dalam otak kecil. Pada reseptor ini benzodiazepam akan bekerja sebagai agonis. Terdapat korelasi tinggi antara aktivitas farmakologi berbagai benzodiazepin dengan afinitas pada tempat ikatan. Farmakokinetik obat relaksan pusat turunan benzodiazepin diazepam sama seperti dia itu turunan dari sedatif hipnotika. Farmakodinamik juga sama. Farmakokinetik obat antipsikotik turunan phenothiazine chlorpromazine. Absorpsi oral dari CPZ bervariasi. Bentuk cair mempunyai laju absorpsi yang lebih cepat karena chlorpromazine sangat kuat berikatan dengan protein dan mempunyai waktu paru yang panjang. Maka obat dapat mengalami akumulasi. Distribusinya 95%, metabolismenya di hati, ekstraksinya urin sebagai metabolit. Sedangkan farmakodinamik dari dia phenothiazine chlorpromazine CPZ terutama diresepkan bagi gangguan psikotik dan prochlorperazine untuk mual dan muntah. Prochlorperazine mempunyai efek antikolinergik dan tidak boleh diberikan kepada klien dengan glaukoma, khususnya glaukoma sudut sempit, karena hipotensi merupakan efek samping dari phenothiazine. Maka setiap obat antihipertensi yang diberikan pada waktu bersama dapat menimbulkan efek hipotensi sedatif aditif. Farmakokinetik obat anti kejang turunan hidanton phenytoin, di mana absorpsinya maksimal terjadi di duodenum, sedangkan di jejunum dan ileum lebih lambat, lalu di kolon sangat sedikit dan di rektum tidak terjadi absorpsi. Peningkatan phenytoin protein terutama oleh albumin plasma kira-kira 90%. Ekskresi hampir sebagian besar metabolit phenytoin diekskresi bersama empedu, kemudian mengalami reabsorpsi dan biotransformasi lanjutan dan diekskresi melalui ginjal. Farmakodinamik obat anti kejang turunan hidanton atau phenytoin. Phenytoin memblokade pergerakan ion melalui kanal natrium dan dengan menurunkan aliran ion N+ yang tersisa maupun aliran ion N+ yang mengalir selama penyebaran potensial aksi. Selain itu, phenytoin memblokade dan mencegah potensial post-tetanik, membatasi perkembangan aktivitas serangan yang maksimal dan mengurangi penyebaran serangan. HKSA dari anestetika lokal. Anestetika lokal terdiri dari 3 bagian penting, yaitu cincin aromatik, rantai antara atau linker, dan gugus amin yang biasanya adalah tersier amin dengan pKa antara 7,5 sampai 9,0. Untuk keterangannya bisa dilihat di layar. Relaksan pusat memiliki turunan yang propandion, di mana salah satu turunan propandion yaitu chlorpheniramine karbamat yang memiliki kadar serum tinggi 1-3 jam setelah pemberian oral. Inti aromatik tidak diperlukan untuk aktivitas, oleh karena itu dibuatlah analog meprobat pada seri alipati untuk memperpanjang aktivitas relaksi otot. Struktur umum analog meprobamat. Sedatif dan hipnotika. Hubungan struktur dan aktivitas sedatif dan hipnotika, di mana efek penekan sistem saraf pusat yang ideal dicapai bila senyawa mempunyai nilai koefisien partisi etanol air atau optimal 100 atau log P2. Strukturnya bisa dilihat di layar. Untuk obat antipsikotik, rantai lurus terdiri dari 3 atom C yang mengikat dasar cincin nitrogen dan atom Y, N, C, atau N, dan merupakan bagian salah satu gugus-gugus berikut, yaitu benzoil 2-phenothiazine atau sistem trisiklis tioksetan, rantai samping phenoxypropyl 2-phenylpentane 2 atau cincin sikloheksen, bisa dilihat di layar. Untuk obat anti kejang, hubungan struktur aktivitas obat anti kejang secara umum bisa dilihat di layar. Modifikasi molekul turunan benzodiazepam, di mana ada modifikasi pada cincin A, bisa dilihat di layar. Untuk modifikasi pada cincin B, modifikasi pada cincin C. Modifikasi molekul turunan propandiol, modifikasi pada inti aromatik dari senyawa induk 3-phenoxy 1,2 propandiol, di mana substitusi gugus-gugus metil, metoksi, dan klorida pada inti aromatik dapat meningkatkan aktivitas obat. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Modifikasi molekul turunan fluorobutyropenon. Modifikasi struktur turunan fluorobutyropenon dijelaskan sebagai berikut. Untuk penjelasannya bisa dilihat di layar. Kesimpulan, depresan sistem saraf pusat atau SSP adalah senyawa yang dapat mendepres atau menurunkan aktivitas fungsional dari sistem saraf pusat. Penggolongan dari depresan SSP meliputi anestetika sistemik, relaksan pusat, sedatif dan hipnotika, obat antipsikotik, dan obat anti kejang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami aturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.